Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, sebuah mobil terjun ke sungai setinggi 50 meter di Bone, Sulawesi Selatan setelah jembatan gantung yang dilewati ambruk. Akibatnya 2 orang penumpang mobil tewas. Padahal jembatan gantung ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 dan pejalan kaki. De Rosa. Sebuah mobil minibus terjun ke sungai sedalam 50 meter di Desa Bune, Libureng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Evakuasi korban berlangsung dramatis di tengah arus sungai yang deras. Dari kecelakaan ini, mobil minibus rusak parah, 2 penumpangnya tewas. Saksi menyebut minibus tiba-tiba terjun masuk ke sungai saat melaju di bagian tengah jembatan. Korban sempat terjepit di dalam mobil. Saat ditemukan warga, mobil sudah berada di dalam sungai dengan posisi ban berada di atas. Dari pemeriksaan polisi, jembatan gantung ini seharusnya tidak diperuntukkan bagi mobil melintas, hanya untuk kendaraan roda 2 dan pejalan kaki. Diduga pengemudinya nekat melintasi jembatan. Itu jembatan gantung sebenarnya tidak bisa dilewati oleh roda 4, hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki dan roda 2. Oh, dia memang nekat lewati jembatan, Pak ya? Iya, dia nekat melewati jembatan. Dari mana mau kemana? Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indra melaporkan. Akibat mengantuk, tabrakan beruntun 3 kendaraan terjadi di Jalan Raya Surabaya, Jombang. Kecelakaan ini mengakibatkan 2 orang luka-luka. Tabrakan beruntun terjadi di ruas jalan raya dari Surabaya ke arah Jombang, Jawa Timur. 1 motor dan mobil yang terlibat tabrakan ringsek. Truk yang tertabrak juga rusak parah. Pemirsa, 2 pelaku penganiayaan terhadap 3 pria di depan minimarket di Makassar, Sulawesi Selatan kembali ditangkap. Menggunakan senjata tajam jenis parang, 4 pria menyerang 3 pemuda hingga korban harus dievakuasi ke rumah sakit. Menggunakan senjata tajam jenis parang, sejumlah pemuda menyerang kelompok pemuda lainnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa pada sebuah halaman minimarket di Jalan Haji Kala ini membuat 3 orang terluka. Petugas Polsek Panakukang yang mendatangi lokasi memeriksa saksi dan mengamankan rekaman CCTV. Pada kasus ini, salah satu pelaku Rangga 24 tahun ditangkap setelah diserahkan keluarganya. Sementara pelaku lainnya R 15 tahun ditangkap saat bermain di warnet. Barang bukti berupa senjata tajam jenis parang yang digunakan pelaku saat menganiaya ketiga korban disita petugas. Kedua pelaku bersama barang bukti digelandang ke Polsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan bersama 2 pelaku lainnya yang lebih dulu tertangkap. Mereka lah pelaku penganiayaan terhadap 3 korban yang ada di wilayah Panakukang. Untuk status pelaku sendiri, setelah melewati pemeriksaan, sudah kita tetapkan menjadi tersangka. Dendam menjadi alasan para pelaku menyerang korban. Para pelaku terancam 9 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Seorang bocah menjadi korban penjamretan handphone yang dilakukan pria dan wanita pengendara motor. Pelaku ternyata mantan suami istri. Keduanya yang hendak rujuk malah melakukan penjamretan. Bocah ini menjadi korban penjamretan handphone yang dilakukan pasangan pria dan wanita pengendara motor di Jembatan 2, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Usai menjamret, kedua pelaku langsung kabur. Setelah rekaman CCTV aksi penjamretan ini viral di media sosial, polisi berhasil menangkap pasangan pelaku jamret ini. Kedua pelaku ternyata mantan suami istri yang berencana rujuk. Dia ingin memiliki handphone. Jadi mereka berdua adalah suami istri namun sudah bercerai.
dan direncanakan mau rujuk ya. 5 bulan. 5 bulan lagi mau rujuk, dan pas lagi jalan lihat ada seorang membawa handphone dan Dari tangan pelaku disita 1 unit handphone dan motor milik pelaku yang digunakan saat beraksi. Kedua pelaku kini ditahan di Mapolres Sukabumi terancam 12 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, Elwizan Aminuddin, dokter yang pernah bekerja di klub sepak bola PSS Sleman Yogyakarta, kini buron polisi. Elwizan ternyata dokter gadungan. Kasus ini terbongkar setelah 11 tahun. Polres Sleman Yogyakarta telah memanggil Elwizan setelah manajemen melaporkan dokter klub PSS Sleman yang ternyata memalsukan dokumen. Polisi telah membentuk tim khusus dan mengamankan ijazah Elwizan sebagai lulusan Fakultas Kedokteran Syah Kuala Aceh. Terungkapnya dokter gadungan ini setelah seorang warga melakukan pengecekan di aplikasi Konsil Kedokteran Indonesia, ternyata nama Elwizan tidak terdaftar. Pihak kampus secara resmi menyatakan Elwizan bukan mahasiswa lulusan Universitas Syah Kuala. Dan untuk tersangka sendiri sudah kita panggil, namun ternyata tidak datang. Dan diduga sekarang ada di luar daerah dan sedang kita DPO yang berarti? Statusnya DPO berarti? Ya. Status tersangka itu sejak kapan? Ya nanti ini kita amankan dulu, nanti belum tersangka lah yang kita masih terlapor ini masih ada di sana. Tapi nanti akan kita amankan dulu yang bersangkutan karena posisinya sekarang ada di luar pulau. Jadi belum ditetapkan tersangka ya? Ya belum. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingati